Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Di dalam rasa syukur kepada Tuhan, mari kita awali hari ini dengan ibadah singkat kepada Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 640 ayatnya yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Selasa 29 Maret 2022 ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di bagasanodo holong ni rohai, dada hita makahulungi de bata, ibana do makahulung hita, jala disuruh do anakna, baen pardengganan pasaihun dosata. Saudara jemaat Tuhan, dalam mitologi Yunani, kebaikan dewa-dewa terhadap manusia seringkali ditujukan untuk kepentingan para dewa. Relasi mereka dengan sesama manusia pun bersifat kondisional atau ada persyaratan. Tuntutan dalam persyaratan ini lebih banyak dibebankan di pundak manusia. Manusia harus melakukan ini dan itu atau menjauhi ini dan itu supaya mendapat kebaikan daripada dewa. Allah yang berinisiatif untuk mengasihi manusia merupakan salah satu keunikan kekristenan. Allah selalu menjadi originator atau sumber dan inisiator atau prakarsa. Bukan kita yang memilih Allah, namun Dia yang lebih dahulu memilih kita. Dapat kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah sendiri yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Sebagaimana kita lihat dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus bukanlah sang penunggu maupun sang penuntut. Jika Dia hanya menunggu, maka penantiannya akan sia-sia. Kita tidak mungkin mengambil inisiatif untuk mengasihi Dia. Jika Dia menuntut, maka Dia akan menjadi sangat kecewa. Kita tidak mungkin mampu memenuhi tuntutannya. Jadi bukan kita yang mengasihi Allah, namun Allah yang mengambil inisiatif atau prakarsa untuk memperdamaikan dirinya dengan kita. Saudara jemaat Tuhan, kata pendamaian berasal dari bahasa Latin reconciliatio yang artinya tindakan memulihkan hubungan yang rusak. Kata itu juga diartikan dalam bahasa Yunani kata lagi yang artinya mengubah seutuhnya. Saat kita didamaikan, dua hal yang kita dapatkan. Pertama, hubungan yang dipulihkan baik kepada Allah atau dengan sesama kita. Yang kedua, diri kita sendiri diubahkan. Di hari Yesus mengunjungi Yakius adalah inisiatif Yesus menumpang di rumahnya.
Zakheus mendeklarasikan ia mau memberi setengah harta miliknya untuk orang miskin. Lalu sekiranya ada seseorang yang ia peras, ia siap mengembalikannya 4 kali lipat. Zakheus memperoleh pendamaian, lalu ia menerima rekonsiliasi dalam arti perbaikan hubungan dengan sesama. Pula ia mengalami kata lagi, perubahan dari seorang yang kikir menjadi sangat murah hati. Adapun kasih Allah kepada kita adalah kasih yang tak bersyarat. Buktinya Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dapat kita lihat dalam Roma 5 ayat 8. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi kita apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Bahkan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12. Kita tahu bahwa timur dan barat tidak akan pernah bertemu. Inilah gambaran pengampunan Allah. Bila ia menyingkirkan, menjauhkan, dan tidak mengingat-ingat lagi, jelas sekali bahwa walaupun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih, maka kasih merupakan hal yang sangat utama dalam kekristenan. Itulah sebabnya Allah menghendaki agar anak-anaknya mewarisi karakter kasih ini. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dosa membuat kita sengsara, sementara pendamaian memberikan ketentraman jiwa. Hari ini, sekiranya masih ada dosa yang membelenggu, berilah diri kita didamaikan. Akui dosa di hadapan Allah, meskipun dosa kita tidak tersembunyi di matanya. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Nyanyi dari Bukende, HKBP nomor 450 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami di dalam Kristus Yesus, Allah yang begitu sangat mencintai dan mengasihi kami. Malah justru ketika kami berdosa, disitulah Engkau menunjukkan kasih sayang yang sangat tulus. Dan bahkan untuk dosa-dosa kami, Engkau gantikan kami untuk menerima hukuman mati yang seharusnya ditimpakan kepada kami. Sejauh dari barat, dari timur, demikian Engkau menjauhkan dari kami segala dosa pelanggaran kami. Kami sungguh bangga Tuhan atas perbuatan kasih Tuhan kepada kami. Engkau mencari kami. Bahkan Engkau Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Engkau menginginkan supaya mereka meninggalkan jalannya yang sesat dan yang jahat dan kembali kepadamu, kepada jalan kebenaran-Mu.
Ya Allah Tuhan kami, Engkau ingin supaya kami meneladani kasih Tuhan, supaya kami menjadi orang yang merasakan kasih Tuhan dan juga mencerminkan kasih yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Allah adalah kasih, dan di mana ada kasih di situlah Engkau hadir. Di saat kami merindukan kehadiran Tuhan, biarlah kami tinggal di dalam kasih, mengasihi sesama kami, mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau dengan segenap akal, budi dan segenap tenaga kami. Dan juga mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang penuh kasih, kiranya kami dapat merasakan sukacita atas perbuatan tangan Tuhan yang begitu agung, yang penuh kasih. Setiap orang yang telah menerima kasih, Engkau telah memperdamaikan dirimu kepadanya, sehingga Engkau tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan dan pelanggaran kami, dan Engkau tidak membalaskannya. Dan setiap orang yang telah menerima kasih, diubahkan hidupnya, sehingga dia memperbaiki hubungannya dengan sesamanya, karena hubungannya dengan Engkau sudah Engkau pulihkan. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini saling berkasih-kasihan, saling mengasihi, saling menolong, dan menunjukkan wujud kasih yang sesungguhnya dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, mengandalkan kasih sayang Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan kami. Kami akan melakukan apapun hari ini di dalam kasih Tuhan. Dan oleh karenanya kami juga melihat saudara kami, sesama kami, sebagai yang patut kami kasihi. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.